Tidak terasa Indonesia telah memasuki usia 77 tahun sejak dimerdekakan pada tahun 1945. Tantangan dan pergumulan silih berganti dihadapi, baik oleh Indonesia bahkan dunia, khususnya 2 tahun terakhir terkait pandemi COVID-19. Di pihak lain, kecemasan sosial, tekanan ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Namun, hal itu tidak mematahkan semangat rakyat Indonesia untuk bergerak bersama demi mewujudkan harapan. Oleh sebab itu, dengan semangat gotong royong menuntun rakyat Indonesia untuk bersama pulih lebih cepat dalam menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat membawa Indonesia maju. Dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus, kami mensyukuri kemerdekaan yang dianugerahkannya bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah syukur hari ulang tahun ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan karuniakan bagi bangsa kita. Kita meyakini bahwa para pejuang dan semua pahlawan bangsa, mereka memberi yang terbaik, dipakai oleh Tuhan untuk tercapainya kemerdekaan
bangsa Indonesia. Karenanya, marilah kita mengheningkan cipta, mengingat perjuangan pahlawan bangsa seraya memanjatkan doa syukur untuk kemerdekaan bangsa dan juga doa bagi seluruh keluarga dari para pejuang dan pahlawan bangsa serta bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Jemaat, marilah dengan tetap berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing ibadah kita yang diambil dari surat 1 Petrus 2 pada ayat yang ke-16 bertutur sebagai berikut. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian nats pembimbing ibadah kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu dan melimpah atasmu juga.
Jemaat, marilah berdoa kepada Allah. Ya Allah, sumber kemurahan, kami bersyukur atas 77 tahun kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Berilah hikmat-Mu kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga menjadi momentum bagi kami untuk bersatu. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Berilah kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Pulihkanlah kami lebih cepat dalam menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat demi membawa Indonesia semakin maju. Ampunilah segala dosa bangsa dan negara kami, para tokoh dan pemimpin bangsa kami. Terima kasih untuk kekayaan alam dan kesuburan tanah ini. Ini semua berkat karunia daripada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, tibalah kita pada perenungan akan kebenaran firman Tuhan untuk memaknai anugerah Tuhan berupa kesukacitaan yang kembali bersama dengan anak bangsa kita syukuri atas 77 tahun HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita sama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus, mari kita siapkan bahan Alkitab yang akan kita bersama baca
dalam perjumpaan syukur atas HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2022 ini. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Perjanjian Baru, saudaraku, dari surat 2 Timotius pasal 2, surat 2 Timotius pasal 2 pada ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kalau sudah mendapatkan surat 2 Timotius pasal 2 tersebut, biarkan Alkitab terbuka di tangan kita. Mari berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kalau kami boleh menjadi bagian dari anak bangsa yang bersukacita menyambut fajar baru yang menghantar kami pada perayaan ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara yang kami cintai, Indonesia Raya, yang ke-77 tahun. Tuhan, sebagai bagian anak bangsa, kami memaknai syukur dan sukacita kami ini dalam kebenaran firman Tuhan, agar dalam keberadaan kami sebagai bagian daripada masyarakat bangsa Indonesia yang bersyukur, kami boleh senantiasa hidup dalam kebenaran firman, menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran, sehingga jumlah bilangan kami boleh Tuhan perhitungkan untuk menjadi kontribusi berkat bagi kesinambungan berkat dalam pembangunan fisik maupun mental spiritual bangsa Indonesia, menjadi bangsa sebagaimana yang kami sama-sama doakan dalam tema syukur 77 tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Diamkan semua suara-suara lain dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Terangi dengan kuasa Roh Kudus agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Dalam Kristus firman yang hidup itulah kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 19 yang menyatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Persekutuan yang diberkati Tuhan, pada saat fajar merekah di pagi tadi, bersama dengan seluruh anak bangsa, kita bersyukur karena satu lagi kesempatan bersama dengan seluruh anak bangsa kita menerima anugerah keselamatan, kesukacitaan, kesehatan dengan segala yang baik dari Tuhan, berupa hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan ke-77 tahun. Nah, selain daripada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang mengekspresikan sukacita kita merayakan 17 Agustus dalam kegiatan 17-an di RT RW kita masing-masing, pada kesempatan ini kita juga mau mencoba menghayati anugerah usia baru HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini melalui ibadah syukur yang secara sederhana dalam situasi dan kondisi yang kita tidak bisa berjumpa bertatap muka, tapi dari rumah kita masing-masing secara online, secara virtual, kita juga mau bersyukur bersama dengan seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang merayakan dan bersyukur atasnya. Ada 3 catatan, ada 3 hal yang kita sama-sama mau renungkan untuk sebuah pemaknaan dari HUT proklamasi kemerdekaan ke-77 bangsa Indonesia. Yang pertama, mengawali renungan ini, iman gereja dari semenjak zaman perjanjian baru, dari semenjak zaman gereja mula-mula sampai kepada keberadaan kehidupan kita sebagai gereja masa kini, salah satu daripada pengakuan imannya atau substansi daripada iman percayanya mengimani bahwa Yesus Kristus datang untuk membebaskan, Yesus Kristus datang untuk memerdekakan dan untuk mempersatukan. Itu makna daripada karya misianik kedatangan Yesus. Bukan hanya mengentaskan masalah dosa dan kutuk maut, tapi juga membebaskan, memerdekakan, tapi juga mempersatukan atau mempersekutukan. Persekutuan yang diberkati Tuhan mempersatukan dan mempersekutukan siapa? Ya tentunya dalam konteks iman Kristen pertama-tama orang-orang yang beriman kepadanya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi iman itu bukan hanya gereja alami atau berlakukan, bukan hanya pada tataran yang sebatas keyakinan verbal, percaya, yakin, tapi tidak ada bukti empirisnya, tidak ada bukti konkretnya. Tapi apa yang gereja imani itu lalu kemudian diaktualisasikan. Apa yang gereja imani itu lalu kemudian dipraktekkan dalam bentuk yang nyata, yang konkret. Bahwa tidak hanya diimani saja. Yesus datang untuk membebaskan, Yesus datang untuk memerdekakan dan mempersatukan, mempersekutukan, tapi lalu kemudian dipraktekkan, diwujud nyatakan melalui perilaku hidup yang terbuka, melalui perilaku hidup yang terang benderang, melalui perilaku hidup yang secara terus terang gitu, diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu, tanpa malu-malu, tanpa ditutup-tutupi. Iman Kristen itu menjadi kesaksian yang bukan hanya untuk kalangan sendiri, terbatas, bagi lingkungan sendiri,
tetapi juga bagi kalangan masyarakat umum, kepada dunia, kepada semua orang. Iman percaya bahwa Yesus Kristus datang untuk memerdekakan, Yesus Kristus datang untuk membebaskan dan mempersatukan orang percaya itu diwujud nyatakan dalam cara atau praktek hidup berjemaat. Nah, kalau saya katakan demikian, maka rujukannya atau arahnya itu menunjuk kepada kehidupan jemaat mula-mula, sebagaimana yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 46, dan yang selaras dengan itu, yang sejalan dengan itu, kesaksian dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37 tentang cara hidup jemaat Kristen yang mula-mula gitu. Apa yang terjadi? Iman percaya kepada Yesus Kristus yang membebaskan, yang memerdekakan dan mempersekutukan orang-orang percaya itu. Pertama, yang dilihat secara konkret kasat mata adalah mereka memberi diri. Mereka mempersembahkan hidup mereka untuk dibaptis dengan baptisan Yesus Kristus. Itu yang Alkitab, Kitab Perjanjian Lama catat gitu. Mereka memberi diri untuk dimeterai keselamatan, dipersekutukan dalam kasih keselamatan oleh darah Kristus yang dilambangkan dengan air baptisan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang lalu kemudian terjadi dalam orang-orang yang dipersekutukan, dibebaskan dan dimerdekakan itu? Mereka mengalami perubahan dalam iman percaya pada Yesus Kristus. Tidak lagi hidup dalam tabiat karakteristik yang lama, tapi mereka menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi? Mereka tidak lagi hidup berorientasi pada diri sendiri. Mereka tidak lagi sibuk untuk lalu kemudian pementingan diri sendiri, tapi ada sesuatu perubahan ke arah orientasi yang di luar daripada diri mereka. Mereka lalu kemudian memberlakukan hukum kasih itu dengan baik. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, tapi juga selaras dengan itu mengasihi sesama seperti mereka mengasihi diri sendiri. Kita lihat beberapa catatan sebagaimana apa yang dikatakan dalam misalnya Kisah Para Rasul tentang jemaat yang mula-mula. Saya kutip sedikit saja gitu. Ya. Apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 pada ayat 46 sampai 47, 2 ayat tentang jemaat mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada rasa peduli, ada rasa care, ada rasa untuk memberi satu kepada yang lain, mencukupkan, bertolong-tolongan, menanggung beban satu kepada yang lain. Lalu hal yang sama disaksikan juga dalam Kisah Para Rasul 4 pada ayat 33b sampai dengan ayat yang ke-35. Kalau kita mau rumuskan di situ dikatakan mereka semua hidup bersatu dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang diwujudkan dalam aksi peduli kasih untuk saling mencukupi satu kepada yang lain. Dan karena itu ada suatu hal yang menarik, yang menjadi sebuah daya tarik, sehingga dikatakan hidup mereka disukai oleh lingkungan. Mereka membawa banyak orang selain yang dibebaskan untuk dipersekutukan sebagai keluarga, tapi juga orang-orang yang tidak dalam bentuk keluarga kandung mereka. Itu yang terjadi. Persekutuan yang diberkati Tuhan, iman yang lalu kemudian diwujudkan secara konkret. Nah, catatan yang kedua, khusus mengenai pembacaan kita, surat 2 Timotius yang kita baca tadi, 2 Timotius pasal 2 tadi yang kita baca gitu, pada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19 gitu. Mari kita berkenalan
terlebih dahulu dengan surat ini, surat 2 Timotius ini gitu. Ya. Surat 2 Timotius ini yang bagian ayatnya kita baca adalah surat yang Rasul Paulus tulis pada sekitar tahun 58 Masehi. Jadi dari segi penanggalan atau dari segi tarikh tahun penulisannya itu, para ahli banyak yang sependapat mengatakan surat ini ditulis pada tahun 58 Masehi dari keberadaannya sebagai seorang yang terpenjara, sebagai seorang yang berstatus hukuman di kota Roma. Taunya dari mana? Ya kan? Kita dapat lihat dari indikasi yang Paulus sendiri nyatakan, misalnya di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di situ Rasul Paulus mengungkapkan keberadaannya sebagai seorang yang terpenjara karena dia, seorang yang lalu kemudian mengalami penghukuman karena dianya itu huruf D-nya besar. Orang yang lalu kemudian terpenjara karena Yesus Kristus. Jadi Paulus ini sebagai seorang yang dituduh melakukan keonaran gitu ya, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, lalu penistaan agama Yahudi, lalu kemudian dituntut di pengadilan agama di Yerusalem. Tapi karena Paulus ini warga negara Romawi, dia memiliki kewarganegaraan Romawi, lalu kemudian dia diberikan untuk lalu kemudian diadili juga dengan hukum undang-undang Romawi, sehingga Rasul Paulus dibawa gitu, ke Roma gitu. Tapi yang lebih lagi kalau kita melihat di 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 gitu. Sedikit satu lembar aja kita balik di situ, di 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ ada data yang berkata demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah, menurut catatan sejarah itu di Roma, Paulus juga mendapat kepastian hukum yang inkrah, bahwa dia terbukti secara sah dan meyakinkan memang menodai agama Yahudi, membuat kegaduhan, padahal dia cuma pengabaran Injil. Tapi dia dituduh seperti itu. Jadi dikatakan di situ, kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi dua indikasi ini mengatakan bahwa Paulus penulis surat 2 Timotius dari kota Roma, dari penjara Roma, pada menjelang kematiannya, dieksekusi mati karena terbukti dia melakukan kesalahan baik menurut hukum Yahudi pun khususnya hukum Romawi. Jadi dia tulis surat ini dari Roma. Lalu kemudian menurut catatan sejarah, ketika Paulus ada di penjara Roma itu, Timotius sedang menjalankan amanat untuk pekabaran Injil pun pemeliharaan iman percaya jemaat yang ada di Efesus. Jadi posisinya Timotius pada waktu itu, pada tahun 58 Masehi ketika surat ini ditulis, dia ada di Efesus, tengah melayani jemaat di sana. Nah, pertanyaan kritis kita dengan pembacaan yang kita baca tadi, apa gerangan yang terjadi di jemaat Kristen Efesus? Sehingga Rasul Paulus perlu menulis surat yang kedua kepada Timotius yang sedang melayani Tuhan di Efesus. Apakah hidup beriman mereka bertumbuh, dibangun ke arah yang mengesa? Seperti doa Tuhan Yesus, biarlah mereka menjadi satu. Apakah mereka hidup dalam kesatuan dan persatuan? Apakah mereka hidup sungguh-sungguh dalam kenyataan kehidupan yang dipersekutukan, hidup dalam hidup yang satu dalam kesatuan, seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula pada 58 tahun yang lalu ketika Pentakosta perdana gitu, ya. Apakah dalam realitas kenyataan kehidupan ini mereka tetap hidup di tengah-tengah kenyataan kehidupan yang
memberi diri dibimbing oleh Roh Pemersatu, yaitu Roh Kudus. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, bila kita mengikuti dengan seksama pembacaan surat 2 Timotius, khususnya nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, pelayan rohani bagi jemaat di Efesus dalam pemberitaan Injil Kristus maupun memelihara hidup beriman di jemaat Efesus, agaknya ada beberapa pergeseran nilai. Ada hal-hal yang lalu kemudian dapat dikategorikan sebagai dekadensi etik moral, kemerosotan etik moral. Bahkan juga kehidupan spiritualitas yang harus kembali dibenahi, kembali diluruskan. Karena kenapa? Telah melenceng dari kebenaran Injil Kristus, seperti halnya yang disinggung di ayat 14 sampai 16. Apa yang lalu kemudian terdeteksi di situ? Apa yang dicuatkan di situ? Hidup yang di dalam realitas kenyataan kehidupan ini tidak lagi berintegritas. Hidup yang dalam kenyataan kehidupan selalu ada kesenjangan antara kata dan tindakan. Ngomongnya begini, tapi kelakuannya atau perilaku hidupnya beda. Ya. Tidak berintegritas. Hidup yang lalu kemudian di tengah-tengah kenyataan kehidupan selalu ada kesenjangan antara kata dan perbuatan. Persekutuan yang diberkahi Tuhan di dalam ayat 17 sampai 18, di situ terdapat juga indikasi bahwa ada pelencengan, ada penyimpangan, hidup yang tidak lagi sebagai pelaku tindak keadilan dan kebenaran, tindak mispat dan cadakah, tindak yang kalau dalam konsep teologi mispat dan cedekah itu, dalam konsep berpikir orang-orang Yahudi itu, tidak melakukan atau tidak hidup seturut dengan apa yang seharusnya, ya kan? Sebutannya sebagai orang Kristen, tapi perilaku hidupnya itu, kontennya itu tidak seperti orang Kristen, jadi cuman casingnya doang, cuman bungkusnya doang. Disebut Kristen, mengaku diri Kristen, tapi konten, muatan, substansi yang ada di dalam kehidupan itu sama sekali bukan Kristiani, tidak ada nilai-nilai Kristiani di dalamnya. Lalu kemudian akibat daripada tidak lagi melakukan keadilan dan kebenaran dalam artian bagaimana seharusnya sungguh-sungguh dia hidup di dalam panggilan dan pengutusannya, jati dirinya sebagai orang Kristen, mereka kehilangan jati diri. Mereka kehilangan identitas, mereka kehilangan kesaksian yang hidup. Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi yang diikuti bukan Kristus, yang diikuti bukan kehendak daripada Kristus. Nah, di ayat 19 kalau kita baca dalam bacaan kita tadi, terjadi keberadaan hidup yang menyimpang dari apa yang seharusnya. Teguh, tidak boleh berubah oleh apapun. Berdirilah teguh, janganlah goyah, tetapi tetap bersekutu dalam persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan jemaat. Tapi yang terjadi di situ adalah kenyataan kehidupan yang menyimpang. Terjadi apa-apa yang seharusnya mesti teguh, tidak berubah, tapi lalu kemudian tidak teguh berubah. Sehingga lalu kemudian dalam kenyataan kehidupan ini diingatkan, seharusnya sebagai bangunan tempat di mana roh Allah berdiam, seperti halnya bangunan-bangunan yang memiliki nilai, bangunan-bangunan yang berharga. Contohnya aja misalnya bangunan gedung gereja GPB Tugu, ya, GPB Tugu. Entah itu letaknya di mana, tetapi di situ ada semacam prasasti tanda pengenal. Entah itu dibuat dari batu marmer atau dibuat dari plakat dari bahan kuningan. Kita lihat di gedung gereja kita tuh dulu ada seperti itu. Lalu kemudian masing-masing itu ditulis pengenal. Kalau kita lihat di gedung gereja GPB Tugu itu, di sebelah kanan, di situ ada tulisan bangunan cagar budaya.
Ya kan? Lalu kemudian ada lagi yang lain yang dipindah karena lalu kemudian dia sedang dipugar, dipindah ke depan kantor. Itu ada tulisan juga di situ. Nah, dalam surat kepada jemaat Timotius tentang kehidupan orang-orang Kristen di Efesus itu mestinya dalam kenyataan kehidupan itu mereka ingat akan jati diri mereka. Seperti yang lalu kemudian dikatakan di ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya itu tanda atau plakat ya, atau prasasti yang ada di dalamnya itu atau pada dirinya itu ada dua. Yang satu, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya gitu. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Artinya orang-orang yang lalu kemudian hidup di dalam iman percaya kepada Kristus itu adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Dan mereka juga mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadi juru selamat. Dan karena itu hidup mereka yang mengenal itu harus sungguh-sungguh seperti mengenal apa yang Kristus mau. Dan yang kedua dikatakan di situ, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini lebih ekstrim lagi. Plakat atau prasasti lalu kemudian mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenal, menyebut Tuhan dalam doa, dalam nyanyian, dalam puji-pujian, entah dalam bentuk paduan suara, entah dalam bentuk nyanyian jemaat seperti yang tadi kita nyanyikan. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tercirikan, tampak kasat mata, meninggalkan kejahatan. Nah, mengapa dalam realitas kenyataan kehidupan yang hanya rentang waktunya 58 tahun dari kehidupan jemaat mula-mula yang secara sengaja ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru untuk mengingatkan gitu. Itu loh cara hidup yang Tuhan kehendaki. Itulah cara hidup yang lalu kemudian seharusnya membawa orang-orang kepada pengenalan akan juru selamat. Tapi kenapa rentang waktu 58 tahun ini lalu kemudian di Efesus terjadi realitas kenyataan kehidupan yang berbanding terbalik, yang justru memiliki potensi menjauhkan orang dari Tuhan, menjauhkan orang lalu kemudian dari keinginan untuk berkenalan dengan Kristus, ingin hidup di tengah-tengah kenyataan kehidupan yang mendapat cinta kasih dan rahmat daripada Kristus. Mengapa terjadi dekadensi moral, kemerosotan moral? Mengapa terjadi dalam realitas kenyataan kehidupan mereka kehilangan jati diri sebagai orang Kristen? Mengapa lalu kemudian ada kesenjangan antara kata dan perbuatan? Mengapa kemudian terdapat penyimpangan dari orang-orang yang seharusnya memberlakukan keadilan dan kebenaran, lalu kemudian yang hidupnya jauh daripada apa yang sesungguhnya. Cuma namanya aja Kristen, tapi tidak ada buah-buah, tidak ada kesaksian yang hidup. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, marilah kita kembali pada nilai, kembali pada tolak ukur tentang kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan, yang secara teguh dan tuntas serta totalitas sebagaimana yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itu, mari kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Nah, ini merupakan catatan yang ketiga dan yang terakhir. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ya, pada ayat 31 sampai dengan 36 tentang kemerdekaan yang ada pada Kristus, kebenaran yang ada pada Kristus yang juga kemudian akan memerdekakan dengan sesungguh-sungguhnya setiap orang yang lalu kemudian hidup di dalamnya. Tuhan Yesus berkata demikian gitu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, begitu kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, itu. Jadi kalau orang hidup di dalam Kristus, dia adalah muridnya Tuhan Yesus. Konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan sebagai murid akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Nah, itu. Kebenaran itu akan memerdekakan.
Lalu orang Yahudi ketika mendengar itu mereka mengatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Padahal pada waktu itu mereka sedang dijajah sama Imperium Romawi. Mereka tengah dalam kungkungan kehidupan kekuasaan Roma yang menguasai 3/4 global dunia ini. Tapi itulah gitu, karakteristik orang-orang yang lalu kemudian Yesus ajak bicara ini. Siapa yang jajah kami? Gitu. Kami ini orang merdeka. Gitu. Belum lagi tentang masalah penjajahan oleh kuasa-kuasa jahat, oleh dosa. Gitu. Mereka lalu kemudian tidak merasa diri bahwa harus dimerdekakan oleh kebenaran yang memerdekakan dari Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu jawabnya. Atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu jawabnya kenapa orang mengalami dekadensi moral. Itu jawabnya kenapa orang dalam kenyataan kehidupan hilang jati diri, identitas sebagai orang Kristen. Itu kenapa dalam kenyataan kehidupan ini orang sulit untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran. Karena kenapa? Mereka lebih senang hidup dalam kebenarannya sendiri-sendiri. Seperti apa yang lalu kemudian dikatakan dalam surat Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristuslah yang memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Artinya poinnya itu adalah dalam hidup kita hanya damai sejahtera Kristus yang memerintah di hati, jangan yang lain. Karena kalau yang lain, damai sejahtera saya yang hidup di dalam jemaat ini, maka ada orang yang terinjak, ada orang yang tersikut, ada orang yang kemudian tercecer. Hanya saya saja yang damai, tapi orang lain kehilangan damai. Atau kalau kata damai sejahteramu yang memerintah, maka aku akan tercecer, maka aku akan tersikut, maka aku akan tersepak, maka aku akan jatuh, terinjak-injak oleh damaimu. Tapi kalau damai sejahtera Kristus yang memerintah, otomatis hidup ini akan dipenuhi dengan sejahtera, dengan keindahan, dalam segala hal yang manis, indah adanya. Nah, begitu juga dengan kebenaran. Kalau kita hanya memegang kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran Kristus, maka yang terjadi adalah tadi, kehidupan yang disinyalemen membawa kemerosotan, membawa kesaksian yang tidak baik yang ada di kehidupan Efesus. Persekutuan yang diberkati Tuhan, itu yang lalu kemudian menjadi sebuah perenungan pokok saya kira. Ketika kita bersama-sama menghayati anugerah besar Tuhan yang membawa kita bersama-sama bersyukur dalam doa, bernyanyi dalam keriangan untuk 77 tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi ada banyak hal yang harus kita mawas diri, mendengar akan apa yang dikatakan dalam nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini. Buktinya apa? Beberapa minggu sebelum kita sama-sama masuk dalam sukacita hari ini, 17 Agustus tahun 2022, kita dikagetkan, kita dibuat prihatin, kita dibuat malu, kita dibuat marah, kita dibuat tidak habis pikir. Kenapa di sebuah instansi yang mestinya kebenaran dan keadilan itu mereka yang lalu kemudian jadi pionirnya, jadi teladannya. Bapak Ibu dan saya dengar itu. Ya kan? Karena mereka diberi apa? Anugerah berupa bintang jabatan. Mereka diberi anugerah, dipercaya untuk memegang senjata. Karena kenapa? Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan menjadi alat penegak keadilan dan kebenaran, penegak hukum. Tapi apa yang terjadi gitu? Tapi apa yang terjadi gitu? Situasi dan kondisi yang lalu kemudian membuat kita terperangah. Terjadi pembunuhan di kompleks di mana di situ orang-orang yang seharusnya menjadi pionir, menjadi teladan, menjadi garda terdepan untuk berlaku adil dan benar, menjaga, mengayomi stabilitas keamanan negara Republik Indonesia, masyarakat, bahkan juga mungkin anggota daripada instansi itu. Tapi itu yang terjadi.
Pembacaan kita mengatakan bahwa karena mereka hidup memberhalakan kebenaran diri sendiri, kebenaran daripada masing-masing orang, sehingga lalu kemudian ketika kebenaran itu sudah terbukti tidak baik, tidak benar, gitu, lalu kemudian mengarang cerita bebas, gitu, mengarang bebas, gitu, ya kan. Mestinya dulu waktu SD, ya, ketika disuruh belajar mengarang tuh mengaranglah yang begitu, gitu, yang luar biasa, gitu kan, mengarang. Akhirnya kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain, gitu. Kalau kemudian kita lihat pelaku-pelakunya, dapat dikatakan sungguh memalukan nama Kristus, sungguh memalukan nama realitas kenyataan kehidupan komunitas Kristen di dalamnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu setuju atau dengan saya, tapi kalau saya lihatnya seperti itu. Ngapain sih? Gitu. Kalau memang benar seperti itu, orang sudah berlutut, sudah minta ampun, lalu kemudian lo ceger juga kepalanya. Suruh orang lain juga nembak, misalnya seperti itu. Apa itu? Apakah lalu kemudian mereka tidak tahu? Nah itu tadi Tuhan Yesus bilang, apabila kamu hidup di dalam firman-Ku, maka kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa? Karena kebenaran kita sendiri tidak akan pernah memerdekakan kita yang sesungguhnya. Buktinya sudah 77 tahun merdeka, tapi hidup di tengah-tengah kenyataan kehidupan yang masih dikungkung, gitu, oleh kepicikan, oleh kehidupan yang kemudian tidak bisa membedakan mana yang baik, mana kehendak Allah, apa yang sempurna. Lalu kemudian terjadilah gitu, perilaku hidup yang menodai, ya, 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah kenyataan kehidupan yang masih kita sama-sama jalani untuk mengisi hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, marilah kita hayati, gitu. Sepintar-pintarnya kita, setinggi-tingginya pangkat kita, kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, kalau kita tidak memiliki kebenaran Tuhan, maka kebenaran yang semu itu tidak akan pernah sungguh-sungguh memerdekakan kita. Dan karena itu, di tengah-tengah kenyataan kehidupan apapun, setinggi apapun yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, setinggi apapun bintang, jabatan, dan segala apa yang kita lakukan, hiduplah dalam spirit ugahari, spirit kerendahan hati, spirit mawas diri, spirit eling lan waspodo, agar kiranya kita tidak lalu kemudian hanya melihat ke atas, gitu, tapi kita belajar untuk membumi dalam kerendahan hati, tahu bahwa hidup kita, kepemilikan kita, segala sesuatu itu harus kita pertanggungjawabkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dirgahayu Indonesiaku, dirgahayu bangsa dan masyarakat Indonesia. Diberkatilah Tuhan dengan 77 tahun HUT proklamasi kemerdekaan. Merdeka. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama untuk bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kini persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita sejenak bersekutu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa Sorgawi dalam Kristus pengasih, kami datang bersyukur buat hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersyukur betapapun dalam perjalanan menuju kepada hari sukacita hari ini, ada banyak liku-liku, ada banyak perjalanan terjal yang bersama-sama dengan anak bangsa, bersama dengan penyelenggara negara, pemerintah negara Indonesia yang Kau berkati. Kami pun berjalan tertatih-tatih, terseok-seok, menghadapi hempasan badai pandemi COVID-19 yang tidak sedikit juga menelan korban jiwa. Bahkan orang-orang yang kami kasihi dalam keluarga kami, dalam persekutuan berjemaat kami. Bukan hanya itu, ada banyak juga tantangan di tengah-tengah apa yang juga menjadi sebuah tekad untuk menjadi sebuah bangsa yang bermartabat, untuk menjadi bangsa yang sungguh-sungguh merdeka dari berbagai hal, khususnya upaya penjajahan secara ekonomi dan budaya. Kami bersyukur atas kebijakan-kebijakan yang walaupun mewujud kepada sesuatu yang kurang populis, tapi berani diambil untuk apa-apa yang membawa kehidupan berbangsa dan bernegara kami sungguh bermartabat. Ketegangan-ketegangan dalam pengambil alihan Freeport, ketegangan-ketegangan ketika menyetop ekspor nikel, dan bahkan beberapa hal yang akan menyusul yang membangkitkan perekonomian kami dari yang selama ini didikte, selama ini diatur, selama ini tidak dapat kami jalani sebagai tuan rumah di negeri kami sendiri. Kami bersyukur lewat pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah dapat sedikit demi sedikit mewujud kepada realitas kenyataan kehidupan sebagai bangsa yang disegani, sebagai bangsa yang bermartabat, sebagai bangsa yang diperhitungkan. Berkati untuk hasil-hasil yang lalu kemudian harus dicermati penggunaannya agar sungguh menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memang
kenyataannya masih jauh panggang dari api. Tapi minimal kami boleh bersyukur buat upaya yang boleh mewujud kepada pembangunan yang dirasa oleh seluruh masyarakat jelata. Sehingga ketika kami boleh merayakan usia 77 tahun kemerdekaan, kami juga boleh melihat realitas kenyataan kehidupan yang dapat diwujudkan menjadi sebuah gambaran keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami bersyukur buat penanganan, mengantisipasi dan menjawab tantangan dan ancaman pandemi COVID-19 yang berjalan dengan baik. Terima kasih buat segala upaya yang berpihak kepada masyarakat dengan vaksinasi mulai dari dosis 1, 2, 3 bahkan menuju kepada keempat, yang di dalamnya boleh membawa kami sedikit ada dalam realitas kenyataan kehidupan di level yang melandai. Tetapi berkatilah pemerintah negara bangsa kami untuk terus dapat mengantisipasi, karena realitas kenyataan kehidupan virus COVID-19 itu ada dan masih ada. Berikanlah kebijakan, kedisiplinan kepada seluruh masyarakat bangsa dan juga kami untuk tetap setia menjalankan disiplin protokol kesehatan, agar upaya tenaga kesehatan tidak sia-sia, tapi sungguh masyarakat Indonesia boleh terhindar daripada apa yang sia-sia karena terjangkit infeksi COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami bersyukur karena sudah tidak ada lagi pasien-pasien yang begitu banyak yang harus tidak mendapat perawatan di rumah sakit. Kami boleh bersyukur karena kenyataan yang terjadi. Bapak Sorgawi, kami berdoa untuk semua upaya di semua lini, baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, untuk apa yang diupayakan mewujud kepada spirit pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, agar sungguh melalui segala hal yang diupayakan, khususnya dalam syukur kemerdekaan ke-77 tahun itu, dapat terwujud satu persatu karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan kasus-kasus hukum yang boleh membawa keadilan dan kebenaran, kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam kuat kuasa Tuhan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa menyerahkan upaya penjagaan stabilitas keamanan nasional, regional maupun lokal bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Bahkan kami di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah tanggung jawab karya dalam kehidupan belajar dan mengajar dalam segala kebutuhan, Tuhan berkati. Bapak Sorgawi, kami juga berdoa untuk kehadiran dari gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati agar kiranya dalam pelayanan dan program-program kerja dan lain boleh menjadi kontribusi yang baik. Khususnya ketika di tengah-tengah apa yang kami boleh renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Janganlah berikan kehidupan kami penuh dengan kelemahan, ketawarhatian, berkenaan dengan segala apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kami melihat, ketika kami mendapati kenyataan bahwa apalah kami dalam realitas kenyataan kehidupan yang sedikit. Berikan kemampuan kepada kami untuk mendengar sabda Tuhan, agar kami boleh menjaga integritas kehidupan kami sebagai umat percaya, agar kami boleh menjaga tanggung jawab untuk senantiasa memberlakukan keadilan dan kebenaran, cadakah, dan bahkan juga mispat dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga kami boleh diperhitungkan sebagai kontribusi berkat bagi Indonesia Raya. Berikanlah hikmat akal budi untuk kami boleh hidup dan bahkan percaya kepada kebenaran firman Tuhan.
Jika seandainya ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, Tuhan tidak pernah akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Tetapi karena tidak ada, maka Engkau membumi hanguskan, membinasakan Sodom dan Gomora. Biarlah kiranya, walaupun ada banyak orang yang lalu kemudian hidup dalam kerakusan, dalam spirit hedonisme, dalam kenyataan kehidupan yang tidak lagi takut akan Tuhan, berikanlah roh hikmat agar hidup kami senantiasa penuh dengan pengindahan kepada Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan, hidup dengan respek atas kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh diperhitungkan sebagai jumlah bilangan orang-orang benar yang boleh membawa kontribusi berkat bagi tempat di mana kami bekerja, bagi tempat di mana kami belajar, bagi tempat di mana kami menjalankan aktivitas kehidupan, bahkan bagi Indonesia Raya yang kami cintai. Sehingga hidup beriman kami yang Tuhan hadirkan sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia tidak pernah sia-sia. Sebagaimana janji-Mu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kami tidak sia-sia. Tuhan, akhir daripada syafaat ini kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang dalam sukacita, mereka juga berdoa bersyukur untuk 77 tahun HUT proklamasi kemerdekaan. Namun mereka terbaring lemah dalam perawatan mereka di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan datang, merawat, melawat, dan bahkan memberikan jamahan-Mu yang penuh dengan keindahan itu. Berkati juga kegiatan sukacita yang berlangsung, baik dalam tingkat kenegaraan, dalam tingkat provinsi, dalam tingkat kabupaten, maupun sampai ke RT RW di lingkungan kami, untuk mengekspresikan syukur dan sukacita. Dan biarlah kiranya Tuhan menyambut sukacita dan syukur yang mereka panjatkan sebagai persembahan yang berbau harum, sebagaimana ibadah yang kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dan terimalah sebagai sesuatu yang boleh memberikan nilai sukacita di hati Tuhan. Dan Tuhan pun tetap memberkati kehidupan kami, bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Akhirnya Tuhan Yesus, jangan biarkan semua komponen kehidupan berbangsa dan bernegara kami ini beranjak, melangkah, mengisi kemerdekaan ke-77 tahun ini sebelum Tuhan sendiri memberkati pemerintah negara bangsa kami, sebelum Tuhan sendiri memberkati masyarakat bangsa kami, sebelum Tuhan sendiri memberkati kami sebagai keluarga-keluarga Allah yang bersyukur. Berkatilah kami agar dalam berkat dan pengurapan Tuhan kami boleh menjalankan hidup ini di dalam kenyataan kehidupan yang penuh dengan kebenaran dan keadilan seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur
atas berkat-Nya dalam bangsa dan negara Indonesia. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Persembahan dalam ibadah syukur HUT 77 tahun. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pagi ini hanya 1 kantong persembahan warna merah untuk amplop syukur HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaat yang beribadah secara daring dapat menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer atau memindai QR Code yang tersedia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada dalam nama Tuhan, dalam doa. Ya Tuhan, kami naikkan puji dan syukur atas berkat yang kami terima daripada-Mu. Jadikanlah persembahan kami ini berguna dan bermanfaat dalam menolong sesama yang kesusahan dan berbeban berat. Kiranya melalui persembahan yang kami berikan, nama-Mu semakin dimuliakan dalam kehidupan pribadi, persekutuan, serta bangsa dan negara Indonesia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk menyampaikan pokok-pokok warta sepekan, Rabu 17 Agustus 2022. Pemilihan bakal calon diaken dan penatua GPIB Tugu. Melanjutkan warta tentang kegiatan pemilihan diaken dan penatua tahap pertama, panitia dengan ini memberitahukan bahwa mulai hari Minggu lalu, Minggu 7 Agustus 2022, panitia pemilihan diaken dan penatua tahun 2022 telah mengedarkan berkas pemilihan bakal calon diaken dan penatua yang di dalamnya ada surat suara untuk Bapak
ibu, saudara-saudari, warga Sidi Jemaat GPIB Tugu. Salurkan aspirasi rohaninya dengan menuliskan nama-nama bakal calon diaken dan penatua di sektor pelayanan masing-masing. Kotak suara pemilihan mulai hari Sabtu 13 Agustus 2022 telah panitia sediakan di kantor sekretariat GPIB Tugu untuk menjadi wadah di mana setelah ibu, bapak, saudara-saudari, warga jemaat dalam tuntunan Roh Kudus memilih bakal calon diaken dan penatua tahun 2022-2027. Lantas membawa surat suara tersebut dalam amplop tertutup atau di lem rapat dan memasukkannya ke dalam kotak suara yang telah disediakan tersebut. Mohon partisipasi seluruh warga Sidi Jemaat bagi kegiatan pemungutan suara pemilihan bakal calon diaken dan penatua ini, serta mohon mendoakannya juga agar proses pemilihan tahap pertama ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, sehingga pada hari Minggu 21 Agustus 2022 GPIB Tugu sudah dapat memperoleh hasil pemilihan berupa nama-nama bakal calon diaken dan penatua terpilih untuk selanjutnya mengikuti pembinaan tahap pertama. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucap syukur pada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Edi Rudolf Rade STH, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Tugu yang melayani ibadah syukur HUT Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77. Terima kasih Bapak. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pengisi pujian paduan suara Epifania, pemimpin pujian, organis, tim multimedia yang telah mendukung pelaksanaan ibadah syukur HUT Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77. Juga kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah syukur HUT Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77 secara live streaming ini. Terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukacita ibadah, dan persembahan lainnya yang sudah berikan. Tuhan memberkati persembahan ibu, bapak, dan keluarga. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat pada ibadah syukur HUT Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, akhirnya mari kita berdiri bersama sebagai tanda kesediaan kita untuk menjadi saksi-saksinya, sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 pada 13-14 katakan sebagai berikut. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kita akhiri ibadah dengan nyanyian pengutusan. Agar hidup rukun
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu senantiasa kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, dalam syukur dan sukacita kita ucapkan Dirgahayu Indonesiaku. Biarlah di dalamnya ada semacam kesadaran, tekad yang terus-menerus untuk secara disiplin menjalankan spiritualitas Ugahari, spiritualitas hidup dalam kesederhanaan, spiritualitas hidup dalam ketawakalan, untuk kita mengenal diri siapa kita, yakni sebagai keluarga Allah, yakni sebagai umat Tuhan, yakni sebagai anak-anak Tuhan, agar kita hidup menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan menurut kebenaran firman-Nya, maka kita akan senantiasa dimerdekakan dari melakukan apa yang jahat dan tidak baik. Dirgahayu Indonesia, merdeka!